وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hamba Allah yang mulia, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang muamalah. Mungkin minggu depan masuk lagi pada ibadah. Nah, amalan yang kita lakukan sehari-hari, amalul yaumin wa lailah, yang kami yakin ya, kita semua pasti menjalaninya. Nah, dalam surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 29, surat yang keempat ayat 29, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kemudian kecuali melalui perniagaan yang berdasarkan saling ridha di antara kamu, dan jangan kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadapmu. Nah, ayat ini sering dibaca, dan dalam ayat ini ada dua larangan. Yang keduanya itu merupakan dosa besar. Yang pertama, memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Yang kedua, membunuh diri sendiri, baik kita minum racun itu sekaligus atau racun itu dimasukkan sedikit demi sedikit, ya, baik bisa mengakibatkan kematian maupun cuma sekedar merusak kesehatan. Nah, Allah melarang jangan rusak jiwa itu, apalagi dibunuh. Nah, dua-duanya itu dosa besar. Nah, untuk yang pertama, itulah yang akan kita bahas hari ini. Memakan harta orang lain dengan jalan yang batil itu dilarang. Kalau ingin makan harta orang, makanlah dengan jalan yang benar. Makan harta anak yatim itu boleh, tapi kalau sudah zalim itu jadi tak boleh. Memakan harta orang itu boleh, tapi kalau jalannya sudah batil jadi tidak boleh. Nah, kita tidak ingin ya, termasuk orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha harramal jannah ala kulli jasadin taghazza bi haram. Sesungguhnya Allah mengharamkan surga bagi orang yang makan dari hasil yang haram. Oleh karena itu, kita juga tidak ingin ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah melaksanakan ibadah haji, yang sudah ibadah yang paling berat itu, karena menuntut harta, waktu, pengorbanan, tenaga, kita tinggalkan keluarga sekian hari. Nah, kita tidak ingin amalan itu habis. Amalan itu tidak ada pengaruh gara-gara kita masih memakan sesuatu yang tidak Allah halalkan. Nah, oleh karena itu kewajiban kita untuk mengetahui mana saja yang boleh kita makan, cara apa saja yang boleh kita pakai, dan mana yang tidak boleh dipakai. Ya Bu ya? Jangan serius no. Nah, beranjak dari ayat dan hadis Nabi tadi, jangan kamu makan harta dengan jalan yang batil. Allah haramkan surga bagi orang yang makan dari hasil yang haram. Nah, otomatis di sini ada kaidah yang bisa Bapak Ibu pakai dalam bermuamalah alias dalam berinteraksi. Ya, Bapak Ibu mungkin interaksi orang dalam rangka ada urusan kantor. Bapak Ibu interaksi je orang, mungkin dia apa Ibu ada memerlukan barang dan ini bisa menyediakan. Ibu berinteraksi je orang mungkin dalam urusan-urusan seperti manasik haji. Nah, dalam Islam itu disebut dengan muamalah, Bu ya. Pergaulan. Ada di antara ibu di siku yang tak ada mengecek-ngecek orang, kan ada. Ya, di rumah saya serang-serang, tak ada interaksi, tak ada komunikasi. Yang manusia itu kan makhluk sosial.
Tak mungkin sendiri-sendiri. Nah, muamalah itu namanya. Nah, termasuk nanti jual beli Bapak Ibu di pasar, itu juga muamalah semuanya. Nah, dalam muamalah ini Islam telah menetapkan tujuannya itu. Nah, tujuan inilah yang kita tuju. Nah, memang ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Yang kita inginkan jangan yang nomor terakhir jadi nomor 1. Nah, yang pertama itu tujuan Islam supaya kita bermuamalah itu supaya kita bisa menghubungkan silaturahmi, ya. Nah, itu prinsip itu. Bapak Ibu belanja, Bapak Ibu mengurus sesuatu ke kantor, Bapak Ibu mengajar anak, pokoknya interaksi dengan orang lain, itu tujuan pertamanya adalah silaturahmi. Nah, kita tidak mementingkan materi di sana. Yang penting silaturahmi dapat lebih dahulu. Nah, kalau yang akhiratnya itu sudah dapat, yang dunia ini kan menyusul sifatnya. Tapi kalau dunia yang ibu dahulukan, yang akhirat tidak bisa menyusul. Makanya dikatakan dalam riwayat Imam Ahmad, sesungguhnya Allah memberikan agama itu kepada orang yang mau saja. Ini bu, yang ad-din itu hanya untuk orang yang namuh. Nah, kalau dunia, Allah aja ke orang yang tidak namuh, dia yang namuh. Ibu nak namuh dunia dah, kalau Allah dia gitu. Walaupun ibu nak namuh. Nah, maksudnya apa? Kalau kita tujuannya dunia, yang akhirat tidak bisa mengikut. Tapi kalau tujuannya akhirat, insya Allah yang dunia itu akan mengikut. Nah, jadikanlah setiap interaksi kita itu tujuannya untuk silaturahmi. Siapa yang silaturahminya bagus, Rasulullah mengatakan, "Man sarra ayyubsata fi rizqihi wa yunsa'alu fi asarihi falyafir rahimahu." Siapa yang senang rezekinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan, alias ajalnya ditunda, maka hubungkanlah silaturahmi. Silaturahmi bisa melapangkan rezeki. Silaturahmi bisa membuat umur panjang. Nah, itu kata hadis. Nah, seharusnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang tugas sehari-hari memang berkomunikasi dengan orang, berinteraksi dengan orang. Kalau orang di pasar itu kan orang-orang yang paling banyak interaksinya itu. Mungkin orang yang tak pernah bersebut di awak, di orang pasar itu bersebut saja. Ya, mulai dari orang kampung sampai orang kota, mulai dari yang tahu diri, dia yang tak tahu diri, ala bersebut serunya di situ. Nah, kalau pandai awak di pasar itu untuk silaturahmi, nah tak usah cameh. Ya, rezeki lapang. Umur panjang. Nah, tentu panjangnya untuk nambah ibadah, bukan nambah dosa. Nah, tidak seharusnya bu, Pak, kalau di pasar tu awak mengicuh juga, awak pakai dukun juga, mengarajan kadai orang. Kenapa mesti begitu? Ya, kalau memang silaturahminya sudah bagus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tolong menolong. Apa saja yang Bapak Ibu ya komunikasikan dengan orang, kita berinteraksi dengan orang, jadikan itu untuk menolongnya. Jadikan sarana untuk tolong menolong, karena itu prinsip dalam Islam. Nah, oleh karena itu nanti ya dalam fikih muamalah itu ada akad perjanjian yang dibuat hanya untuk tolong menolong dan ada yang khusus untuk cari untung. Jadi dibedakan nanti itu. Nah, ketika Bapak Ibu menolong orang lain, nah kita tidak bisa mana untungnya buat saya. Kita kan nolong orang. Ya, kalau menolong orang itu bukan untung materi yang dicari, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, baru kita cari untung materi yang diberkahi tentunya. Setelah kita istilahnya utamakan silaturahmi, kemudian kita tolong menolong di sana, baru setelah itu kalau ada untung materi kita terima, dan itu tentu untung yang diberkahi karena didapat sesuai dengan cara yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, itu tujuan muamalah, berinteraksi dengan orang dalam Islam. Kalaupun tidak akan ditambah, setidaknya ada 3 itu. Silaturahmi, kemudian untuk tolong menolong, kemudian yang terakhir baru mencari keuntungan materi. Nah, selanjutnya dalam Islam ya, dalam ayat yang kita bacakan tadi, jangan kamu ambil harta orang lain dengan jalan yang batil kecuali melalui perniagaan. Berarti Allah sudah menghalalkan perniagaan. Itu kan makan piti orang itu. Tapi melalui perniagaan. Nah, perniagaan itu artinya Bapak Ibu beli barang, kemudian dijual lagi, kita cari untung. Membeli barang untuk dijual dalam rangka mencari laba atau keuntungan. Itu yang namanya tijarah. Dan itu halal.
tijarah itu halal, tujuan tijarah itu laba atau keuntungan, maka yang namanya laba atau keuntungan juga halal. Itu otomatis itu. Ya, berniaga itu tujuannya laba. Berniaga sudah dihalalkan, otomatis tujuannya juga sudah dihalalkan. Nah, kemudian dalam perniagaan itu ada nanti pertukaran barang. Namanya al-bai'u. Jadi ada 3 istilah nanti Bu ya. Kanan ya. Kalau beri kanan itu pasti bagian kirinya baru ada beri kanan. Ya, ada 3 kata nanti. Ada tijarah, perniagaan, ada jual beli, al-bai'u, ada al-aqdu, ya, kesepakatan. Nah, tijarah ini kita beli barang untuk dijual supaya dapat untung. Itu yang namanya perdagangan atau perniagaan. Al-bai'u ini proses pertukaran. Bapak Ibu kasih uang, nah kita kasih barangnya. Itu namanya al-bai'u, alias jual beli, pertukaran 2 barang. Nah, jual beli ini bisa nanti sifatnya tunai, bisa sifatnya tidak tunai. Kalau yang tidak tunai itu barangnya, nanti namanya as-salam. Kalau yang tidak tunai itu pembayarannya, nanti namanya as-taqsid. Diperinci apa maksudnya? Ya, kan pertukaran 2 barang, Bu. Kalau pembayarannya yang ditunda, itu namanya kredit taksid. Kalau barangnya yang ditunda, uangnya sudah dibayar di muka, itu namanya salam. Nah, kemudian dalam akad ada 2 lagi. Ada tujuannya yang tijari, ada yang tabarru'i. Tijari ini komersil. Tabarru'i itu non komersil, alias sosial. Kita cuma menolong. Nah, itu yang harus kita dudukkan terlebih dahulu, ya. Ini khusus untuk perniagaan, Bu. Karena di sini kalau tidak jadi penjual, kita pernah jadi pembeli. Tidak kelepas, Bu. Nah, untuk yang pembagian jual beli kepada salam dengan taksid, nah itu nanti, ya, dalam jenis-jenis jual beli yang dibolehkan dan yang dilarang. Kemudian yang perlu kita jelaskan di sini, dalam perniagaan itu otomatis ada akad ijab kabul. Ijab kabul ini tidak mesti dilafazkan. Ya, saya jual kerbau saya 5 juta kepada bapak, saya terima. Nah, itu tidak mesti begitu. Seperti orang akad nikah, tidak mesti begitu. Ibu kasih uang, dia sudah ngangguk, setuju dia, ya sudah, itu ijab kabulnya. Nah, tertulis juga bisa kalau memang dia tidak bisa ngomong. Dengan isyarat itu sudah cukup, bahkan dengan perbuatan juga sudah cukup. Nah, makanya akad dalam Islam tidak disyaratkan diucapkan, kecuali nanti dalam akad nikah, kan begitu. Nah, akad itu ada 2 dari segi tujuan. Kalau ini tidak didudukkan, bisa ibu jatuh nanti kepada perangai orang jahiliyah, yaitu orang yang menyamakan antara riba dengan jual beli. Riba jual beli sama senyum, innamal bai'u mislur riba. Nah, itu kecil orang. Nah, akad yang pertama tujuannya memang cari uang. Ya. Akad ini kan kesepakatan 2 pihak atau lebih. Ya, kalau dalam Islam harus sesuai syariat. Kalau menurut undang-undang tidak mesti sesuai syariat. Ada perbedaan yang tajam antara akad menurut agama dengan akad menurut undang-undang. Kalau menurut agama, Bu, akad itu harus sesuai syariat. Walaupun suka sama suka, tapi kalau tidak sesuai syariat, itu tidak bisa. Ya, kita buat akad. Nah, kita tanda tangani pihak pertama, pihak kedua. Kita tahu di dalamnya ada unsur riba. Riba itu dilarang oleh syariat. Kita bilang kita kan suka sama suka, Ustaz. Itu belum bisa. Karena dalam agama akadnya harus sesuai dengan syariat. Tapi kalau menurut undang-undang negara kita, tidak mesti sesuai syariat. Adapun riba di dalamnya, kalau kita sudah tanda tangan, apalagi di atas materai, maka orang yang melanggar nanti poin-poin yang ada dalam kesepakatan itu, dia bisa dikenakan sanksi pidana. Akan tajam bedanya tuh, Pak. Ya, makanya rentenir itu tidak bisa apa ibu kadukan ke polisi dah.
Kanunnya lah sesuai kesepakatan. Tapi kalau Pak Ibu kadokan ke Allah nanti di akhirat, hanya tuh yang terjun di puruan ke dalam neraka. Nah, walaupun nanti Ibu tidak kena secara sanksi pidana, kita dituntut sebagai orang Muslim pakai akad menurut syariat. Jangan pakai prinsip awak kalau nak tertangkap polisi ke yang model kau baik kan nak kena awak kada. Tidak. Tapi balikan ke agama, apa menurut agama, lebih pada suat tendak kau. Kalau tidak, lanjut. Kalau kanai, hentikan. Nah, jadi perbedaan seperti ini juga mempengaruhi kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, buatlah akad yang sesuai syariat. Karena dalam agama kita, akad itu syaratnya harus sesuai syariat. Suka sama suka itu belum cukup. Nah, jadinya mereka suko sama suko tidak sesuai syariat, tidak bisa diterima. Sesuai dengan syariat, tapi tidak suko sama suko. Ada pihak yang dipaksa di sana, juga tidak bisa. Nah, kapan? Ketika ada kerelaan, suka sama suka, dan akadnya sesuai dengan syariat. Baru itu yang diminta. Nah, suka sama suka tidak sesuai syariat, kita pinjam ke bank konvensional. Lalu dia doanya kapak. Setiap bulan sekian bunganya. Awak kan tahu tuh. Boleh tak bunga tu? Tak boleh. Nah, awak suka sama suka tu mah, awak tanda tangan di situ. Cipu apa nak bayar bunga? Ditangkap apa nak? Kan ditangkap. Nah, itu akadnya suka sama suka, tapi tidak sesuai dengan syariat. Nah, kalau yang sesuai syariat tapi tidak sama suka, itu bisa. Dicari contoh akad yang sesuai dengan syariat, tapi salah satu pihak merasa keberatan, merasa dirinya dirugikan. Ya sudah, itu tidak suka namanya lagi. Itu ada unsur keterpaksaan. Nah, walaupun nanti ada beberapa jual beli ya, seperti di mall itu, kita kan terpaksa itu, tidak bisa menawar. Ya, kan tidak bisa menawar itu, sudah dibuatnya segitu. Kalau ditawar kok, ikut mal kok bu, tidak pasano kok. Abara tertulis segitu. Nah, itu kan terpaksa nanti. Ada unsur atau prinsip jual beli yang mereka hilangkan, yaitu tawar menawar. Tawar menawar itu dibuat supaya dua pihak saling rela. Nah, makanya jago dua tadi bu, sesuai syariat, kemudian harus suka sama suka. Ya, kita mengambil harta orang itu dengan kerelaan hatinya. Kita ambil dengan kerelaan hati, tapi akadnya tidak sesuai syariat, itu tidak bisa. Nah, itu contohnya tuh bu. Nah, yes. Apa artinya syariat dan tujuannya? Syariat. Oh, syariat. Iya. Syariat ini kalau dalam bahasa Arabnya ya, kadang-kadang diungkapkan dengan kata an-namus. Itu zaman Nabi Musa itu. Ya, an-namus. Syariat Nabi Musa itu namanya Taurat. Terdapat di dalam kitab Taurat. Iya. Nah, syariah ini bisa diartikan dengan undang-undang. Bisa diartikan dengan ketentuan-ketentuan. Nah, bisa juga diartikan dengan peraturan-peraturan. Nah, tujuan dari syariat Islam, kalau ditambah di belakangnya Islam. Nah, itu adalah untuk menjaga 5 hal. Yang pertama, menjaga agama bapak dan ibu. Yang kedua, menjaga istilahnya jiwa kita. Jiwa ini menjaga keturunan, menjaga harta, dan menjaga akal. Itu tujuan syariat itu dibuat. Supaya agama, harato, keturunan terjaga. Nah, itu namanya ad-daruriyatil khams. 5 yang sangat penting dalam Islam. Bahkan Islam turun untuk menjaga yang 5 itu. Nah, harta kita dijaga dari yang haram. Makanya dibuatlah syariat tentang muamalah itu. Nah, tentu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Tujuannya 5 itu bu ya. Nah, syariah itu bisa diartikan nanti undang-undang. Nah, supaya bisa lebih dipahami. Nah, itu akad menurut agama dan undang-undang. Sekarang ada akad dilihat dari segi tujuan, namanya tijari, komersil. Bapak ibu memang mencari untung di sana. Nah, itu seperti jual beli yang sifatnya kredit, nah, itu cari untung silakan. Atau sifatnya yang pakai DP, al-bai'u bil urbun namanya, urbun. Nah, itu juga silakan. Ibu investasi atau mudharabah, itu juga silakan. Nah, kalau masalah pertanian kita musaqah, kerjasama dalam pertanian, atau muzara'ah atau mukhabarah,
Ya, kita punya tanah, ibu punya benihnya. Join wak lah. Jadi, baru untung dia ambo. Itu halal cari untung di sana. Nah, itu contoh-contoh jenis jual beli akadnya komersil. Halal kita cari kelebihan di sana. Baranam balabiah namanya labo, namanya untung. Nah, tapi kalau dalam akad kedua yang sifatnya tabarru'i, nah, yang berlebih itu tak labo namanya lagi. Riba namanya lagi. Nah, itu makanya orang-orang jahiliyah cek samu sih sebenarnya. Anda dalam Islam kalau kelebihan dalam akad jual beli itu labo dewa. Tapi kalau akadnya yang kedua itu kalau berlebih taklah boleh, jatuh kepada riba. Makanya ada kaidah ya, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendapatkan keuntungan maka dia jatuh kepada riba, bukan laba, tapi jatuhnya kepada riba. Nah, itu dijadikan kaidah ya. Kaidah ini inti dari Al-Quran dan Sunnah, bisa dipakai untuk banyak kasus. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ya. Setiap pinjaman jarra naf'an yang mendatangkan keuntungan maka dia adalah riba, bukan laba. Nah, contoh akad yang sifatnya non komersil. Nah, sesuai dengan hadis tadi, ya pinjam meminjam. Ketika ibu meminjamkan uang kepada orang, ibu tidak berhak cari untung di sana. Tidak berhak kok. Kenapa begitu? Karena akadnya bukan jual beli, tapi akadnya adalah tabarru'i, berderma, menolong orang. Agama sendiri yang menetapkan tidak berhak wak cari untung, wak menolong. Nah, kalau bagi orang jahiliyah hanya cari untung di situ. Makanya semakin tersesak orang di situ, semakin bisa ambil untung kadang. Nah, ini mengecewakan itu dari riba. Itu labo untuk bu kecil. Tidak bu, labo dan riba itu beda dalam Islam. Cik dihalalkan, cik diharamkan. Labo ko hasil dari jual beli yang sesuai dengan syariat. Sementara riba ko yang didapatkan tidak sesuai dengan syariat. Nah, jadi makanya rentenir itu tidak boleh dalam Islam. Pinjaman piti 1 juta, ya, atau 5 juta lah. Ambo pinjaman kapak ke ibu piti 5 juta, sabananya piti ko bisa ambo pakai surang. Ya, ambo jadian modal usaha, ambo putar, dapat dia ambo untung. Tapi berhubung ambo elok kapak, aku mau pinjaman nak. Tapi kira-kira untungnya dia ambo kalau mau pinjaman kapak, ambil tu. Ana ibu tawarkan. Kecik ibu kalau dibituannya. Ambo bayarlah 5 juta 500 ko. Kan begitu. Kan ibu suka kecik ibu tu tapi ibu ingat yang kecik ibu ambo ikhlas, ambo suka, itu tidak bisa berlaku dalam maksiat. Memberi bunga kepada orang lain itu tidak bisa ya. Kalau sudah pinjam melebihkan. Ya, tujuan melebihkan kenapa? Ya. Nah, itu masalah lain lagi. Ya. Yang jelas berapa yang dipinjam itu yang kita ambil. Ibu pinjaman 5 juta, ambillah 5 juta. Oh, kok kayaknya kau berterima kasih kawak, itu hadiah namanya itu. Ya, hadiah atau ji'alah atau hibah pemberian. Itu namanya itu. Silakan. Tapi kau kan dibuat mana ketika akad tu, bayar lebih deh. Kamu itu. Itu hadiah namanya anda lebih satu. Nah, jadi makanya setiap pinjaman yang berlebih, lebihnya tidak labo dah, tapi riba. Itu namanya al-qardu. Ya, qardan hasanan, pinjamanlah orang tu. Nah, awak menolong orang. Nah, bahkan dalam ayat surah Al-Baqarah itu, Bu, wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau orang itu sulit membayar, agihnya permudah urusannya. Bahkan di ujung ayat wa antasaddaqu, sedekahkan sajalah kalau memang tak taluknya bayar. Kan payah kena. Barang Bapak pakai dah masih Arab tu. makasih ya.
Dia pakai di kita, kita ke sana. Ya, itu namanya pemain tepi jurang tuh, Wahyu. Ya, aku itu. Ya, ini ada istilahnya yang modal bagi hasil. Iya, pinjam modal. Jadi pergunakanlah uang ini kita bagi hasil kita. Jadi kalau bagi hasil bagi yang mempergunakan uang ini khawatir dia akan merugi karena beruntung. Ya. Jadi bagi yang punya uang, pakailah uang 10 juta ini apabila karya dia itu lampu. Khawatir Ustaz. Ya. Dia mana lah gua? Ya, kalau dia beri sesuai. Oh, nak sama. Nanti ada prinsip dalam Islam ya. Nah, kita selesaikan dulu ini ya. Kalau punya mana? Nah, dalam Islam begini, Bu. Dalam Islam ya, uang itu tidak melahirkan uang. Tak bisa ada itu Islam. Tak mungkin uang tu kau pitih baranak senyum surang. Tak bisa dong. Ya karena pitih nak baranak. Yang bisa melahirkan uang pekerjaan. Ya, yang bisa melahirkan uang itu pekerjaan. Kalau bapak punya uang tapi tidak mau bekerja karena kita sudah punya pekerjaan lain, maka silahkan join dengan orang yang mau bekerja. Join dengan orang yang mau bekerja. Kita bukan meminjamkan uang sama dia, tapi investasi sama dia. Nah, kalau prinsip kita, kau pinjamlah 10 juta, bekau baraka balabo baru bagi, akhirnya meruginya. Apa minta dikapak tenda? Punya. Dalam Islam, kalau rugi sama rugi, untung sama untung, tanggung jawab bersama namanya. Nah, bedanya jojo bank. Itu maksudnya. Ya, yang mandoan pikir di situ nak merugi, nan bank pun nak merugi. Nah, taruhlah ibu kecil ibu ya. Ambo kalau menyimpan di bank, Ustaz, ambo anggap boleh join jurang bank langsung. Taruhlah model itu. Lawa anggap langsung kerjasama dengan pihak bank. Sekarang pihak bank berinvestasi pada satu proyek. Lalu proyek itu beruntung. Lalu ibu dikasih hasilnya. Taruhlah begitu kalau dia beruntung. Sekarang kalau dia tidak beruntung, ya, rugi proyeknya tuh. Ibu minta dana ibu simpan atau tidak? Iya. Di mana tanggung jawab bersama nama itu dulu? Enggak tanggung jawab bersama namanya. LPS jawab. Ya, bukan tanggung jawab bersama namanya. Itu yang tidak disetujui oleh Islam. Nah, itu sistem orang Yahudi kapitalis ya. Apa kata mereka? Negara itu tidak mungkin berdiri kecuali berdirinya ekonomi. Ekonomi tidak mungkin berdiri kecuali dengan bank. Bank tidak mungkin berdiri kalau tidak pakai bunga. Kapitalis. Makanya yang kayu tambah kayu, yang miskin tambah miskin. Ibu dibujuknya, simpanlah di siko. Pasti ibu beruntung atas nama bunga. Nah, ibu nganggu-nganggu di rumahnya. Ya, ya, lalu saja. Ala beranak gitu ibu. Beli kemungkinan Islam menyuruh ada yang model. Ya, Islam menyuruh umatnya bekerja. Dengan kerja itulah lahir uang itu. Bukan dengan cara seperti itu. Ya, orang di bank itu menjamin dia. Lebih hebat daripada Allah lah. Yang namanya. Ternyata bank itu juga bisa mengalami kerugian. Ya, buktinya orang Senturi itu minta dananya. Kalau ia memang kerjasama pas menyimpan di situ, dia rugi sama rugilah. Tapi kan tidak, ibu pasti tuntut dana ibu. Nah, itu dengan bank ya. Nah, kalau dalam Islam tidak seperti itu. Intinya Bu, ada tanggung jawab bersama di sana. Kalau ada tanggung jawab bersama di sana, pasti itu ada prinsip Islam. Tapi kalau tidak ada di sana, kalau dicelik sekilih dia bersama-sama, tapi ketika lama ruginya surang-surang selai, itu tidak disukai yang seperti itu. Ya, memutuskan silaturahmi jadinya. Bukan ya? Maafkan. Silakan lagi. Ya. Ini masalahnya kan bank syariah ini kan sangat bermunculan sekarang. Iya. Tapi kalau saya lihat secara prinsip bank syariah itu sama dengan bank konvensional. Iya. Bagaimana hukumnya? Iya. Nah, sekarang muncul istilah bank syariah ya. Bank syariah. Semuanya buka cabang syariah. Nah,
Apa untungnya kalau kita di syariah? Taruhlah sama saja ya. Taruhlah sama saja. Kau taruhlah buah, kan lu tentu boleh gitu. Kalau ibu lah tahu ikut banknya pakai sistem ribawi, bank konvensional, apa ibu tahu itu? Masih mencogok je pak ibu ke situ. Wak kanai. Ya, la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa muakkilahu wa syahidaihi wa katibahu. Qala sallallahu alaihi wasallam hum sawa. Nabi melaknat pemakan riba, kemudian yang jadi wakilnya, kemudian yang jadi saksi ketika akad riba tu, yang menulis akadnya, kecik Nabi, orang tu sama sesadonyonya, termasuk awak nak magiahkan bunga tu kalau awak meminjam ke situ, kan begitu. Nah, kemudian kalau di bank syariah, awak menyimpan di situ kerana ada judulnya syariah. Kalau lah judulnya syariah, tentu harus sesuai dengan syariah. Orang tu mengicuah di dalam atau tidak, itu tidak urusan awak lagi. Makanya ketika tu, kalau inyo mengicuah aja Pak Ji, inyo nak berdosa. Awak nak kena itu. Tapi kalau tahu awak ikut sistemnya riba, masih juga memperkuatnya, masih juga kerjasama jinyo, awak kena. Ya, istilahnya ta'awun dalam masalah dosa itu. Nah, sementara Allah menyuruh awak, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, kini ibu kau ada syariah, ibu simpan di sini. Rupanya orang tu mengicuah sama saja konvensionalnya. Awak nanti kicuah, inyo nak berdosa, awak dah berdosa. Nah, mana rencak? Kalaupun ada dosa di situ lebih ringan dibanding konvensional. Itu ternyata. Ya. Orang tu kan nak murni syariah dah, Bu. Mendekati. Ya, karena susah dipikirnya. Kadang-kadang sama sih, berurusan je syariah je orang itu je. Kadangnya nak tuti aurat itu syariah je kecil je, atau begitu. Nah, jadi Pak Ji minimal Pak Ji nak dapat dosa. Karena wak menganggap ikut sesuai syariah. Nah, pernah kita berusaha mengorek ya, Bu. Karena wak akan menyimpan di situ, nya punya cabang konvensional, dibukanya cabang syariah. Orang berurusan konvensional kayaknya juga, orang yang syariah kayaknya juga. Dia nyokkannya lah akad, pilih tabungan yang mah. Ya, mudarabahkah, murabahahkah atau wadiah deposito saja. Nah, awalnya dia buahnya mudarabah, investasi. Nah, dia nyokkannya keratih kawak. Dibuatnya nisbat keuntungan bagi pemilik modal titik-titik untuk bank titik-titik. Pokoknya disuruh sewa tanda tangan. Isi titik-titiknya tu inyo matur. Kau kan tak bisa model kau debuk. Berhaklah kami tahu berapa nisbat keuntungannya. Oh, itu bank yang mengatur. Kalau bank mengatur sebenarnya sama saja konvensional nanti itu. Nah, disasak. Ya, ragunya Bu, nampak dawaknya nak menguasai. Nah, itulah baru kualitas syariah. Nah, makanya wak buat keputusan. Wak cari bank syariah yang tak buka cabang konvensional. Itu dia. Kalau di Arab, Bu, kalau ini ada syariah, ya syariah saja. Bank Faisal Islami, ayo Faisal Islami. Sebenarnya tak ada yang konvensionalnya dah. Nah, ketika digabung ni itu yang membuat wak kadang-kadang jadi ragu jadi. Nah, kini anjuran itu saja. Cari bank yang tak buka cabang konvensional. Nah, kalau ibu menabungnya, tabunglah di yang syariahnya. Oh, kalau inyo mengicu aja, inyo nama dosa. Awak lapih. Karena awak menganggap itu sesuai dengan syariah. Karena namanya Islamic Banking, cabangnya syariah. Nah, itu bagi. Tapi kalau tahu apa? Yang mana? Ini model ini nak boleh bank syariah. Ya. Boleh bank syariah mandiri. Kau tahu? Kalau BI itu BI syariah mandiri, BI syariah nak tu. Tapi induknya BI. Ya, betul. Kan tahu apa? Betul. Nah, kita pertimbangkanlah di mana kesalahannya yang lebih gadang. Ya, kita hindari yang lebih gadang. Awak pakai saja yang seketek, awak pakai kena terpaksa. Nah, kan ada nanti irtakab akhafud dararain. Kita terpaksa memilih salah satu dua hal yang bermudarat, pilihlah mudarat yang paling ringan. Makanya dalam kitab Fatwa Suqadawi itu dikatakan tetap dianjurkan ke syariah walaupun belum murni 100% syariah, tapi minimal kesalahannya ringan dibanding kalau ke bank konvensional. Nah, setelah syariah nanti yang menguasai, kita bisa paksa dia
harus sesuai syariah murni. Bisa kita paksa. Nah, tapi ini kan masih bakal lebih kuat konvensional sekarang. Bapak Ibu silakan lihat bank-bank yang bagi hadiah besar-besaran itu bank mana tadi? Cuma 3% dari aset. Iya makanya kalau bank syariah kok ya apalagi BMT, BPR syariah jangan diaruan orang tu ke bagi-bagi atau apa saja. Gaji pegawai saja tak angok-angok itu. Tapi berkah kan? Itu kan berkah. Ibu kalau ingin rumah batingke atau bakile itu pakailah sistem riba. Capek tu mah. Menabung di situ bayangkan Mercedes sekian 50 buah dibaginya dari mana untung itu 50 buah 1000 Honda dibaginya dari mana pikirnya tu. Jadi ibu menyimpan di bank tu 5 jutanya arok lo kada pek Mercedes. Ada cerita tu tu. Iklannya tingkatkan saldo anda, semakin banyak menyimpan semakin beruntung. Itu sistem siapa? Ya, dari situ saya jalan dah. Nah, kalau yang bank syariah ini sedikit keuntungan dia. Nah, tapi kan diingatkan, sedikit yang berkah itu banyak tapi dilaknat, mana yang lebih baik? Dulu okeylah bapak ibu ada alasan, dado sampai meminjam selain ke situ. Lalu muncul yang syariah kalau muncul lagi. Nah, ada unsur keterpaksaan di sana. Okeylah. Kalau terpaksa Allah tidak catat itu sebagai kesalahan. Ya. Rufi'a qalam an ummati al-khata' wan nisyan. Rufi'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastaqrahu alaih. Tidak dicatat dari umatku kalau kesalahannya karena tidak sengaja dan karena lupa dan karena terpaksa. Itu tidak dicatat. Nah, tetapi ketika zaman sekarang keterpaksaan itu sudah tidak ada, yang darurat itu sudah hilang karena sudah munculnya sistem syariah, kita cari yang betul-betul mendekati 100%. Itu kewajiban kita. Wak tanyalah tuh, dia mengaku-mengaku syariah tuh. Nah, tapi mereka akan merahasiakan ya. Itu kan rahasia perusahaan kami. Rata-ratanya macam. Kalau nyanyi pasti tuh. Tapi itu kembali kepada bapak dan ibu ya. Ingat, Nabi mengatakan haram kata Allah masuk surga orang yang makan dari hasil yang haram. Itu saja kunci. Ya, silakan Pak. Kita sekarang banyak banget dan untuk haji juga profesional. Maka ini masih diragukan atau bagaimana? Nah, secara yang harus melalui. Iya. Ya. Sama kalau kami memandang ya, sama kasusnya dengan vaksin ini. Ingat, ketika melaksanakan sesuatu yang sunat, kita melakukan yang haram dalam prosesnya, maka amalan yang sunat itu tidak Allah terima. Ya, innallaha la yaqbalun nawafil. Nah, sesungguhnya Allah tidak menerima perbuatan yang nawafil atau yang sifatnya sunat. Allati tuaddi ila al-wuqu' fil haram. Yang amalan itu membawa kita untuk melakukan sesuatu yang haram. Seperti kemarin, MUI kan sudah memutuskan bagi orang yang wajib itu namanya terpaksa. Bagi orang yang haji sunat, nah kalau dia melakukan perbuatan yang haram ketika proses melaksanakan yang sunat, amalan yang sunat itu tidak bisa diterima. Nah kini wak terpaksa atau namanya tendak. Ya, dia sangat sesali itu kenapa mesti dibegitukan. Urus saja ya ongkos naik haji orang ini sesuai dengan pengelolaan ekonomi Islam. Kenapa mesti dengan konvensional? Ya, sebentar. Nah, jadi kalau memang kita terpaksa di sana, kalau pakai yang sesuai syariah tidak bisa, atau mungkin tidak pay haji wak, tidak dapat nomor wak, maka itu bisa dikategorikan darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Yang darurat membolehkan yang dilarang, tentu sesuai kadarnya. Itu berlaku bagi orang yang wajib pergi haji. Tapi kalau yang hajinya haji sunat, ya, disuntik jo yang haram bu. Nyuntuk ngarajon yang sunat ya Pak. Ya, nah kan bermasalah tuh. Gara-gara mengajan haji sunat Pak. Haji sunat itu kan haji kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, mau urus sure-sure, mengisyuh. Peraturan kan sekali 7 tahun ya. Nah, kalau di Mesir sekali 5 tahun masukkan. Nah, kininya bisa sekali 2 tahun, bahkan mungkin bisa tiap tahun. Kalau beliau pembimbing, tidak ada masalah.
justru sangat diperlukan pembimbing. Oh, ndaklah bisa saja orang. Nah, tapi dia ndak pembimbing dah. Nah, jadi pulangnya haji Pak, nyalah setor, dapat lah nomor. Nah, baru pulang haji nyalah setor, dapat lah nomor. Habis ko pas mau sore, oh ko Pak ko haji ke Patang ko ha. Baca ceritanya ko. Oh, salah, aku pikir. Ali bisa model itu tuh. Ya. Apa ko haji apa ndak sesuai prosedur ko? Menurut peraturan sekali 7 tahun, ko apa baru 2 tahun Patang pergi haji ko. Baca ceritanya ko Pak. Ah, nak ada. Kau ambil labian bagi ST. Atau orang tu nak minta, apa kau di luar biasa kau maksudnya, kasus bukan kasus biasa. Nah, bapak, ya, bapak ini hajinya di luar peraturan. Kau nak mau haji piti biasa bro, lah biasa paknya. Jadi, ini kan mungkin tu kok, wak mengajar dan sunatnya, dan haram tak kerjakan. Kecuali kalau memang terpaksa. Dan dalam ibadah sunat tidak ada paksaan. Yang sunat itu kan ditinggalkan atau dikerjakan. Ketika yang sunat itu membawa melakukan yang haram, itu yang sunat itu jadi tidak bisa lagi. Itu kaidahnya. Allah tidak terima amalan sunat jika dalam proses pelaksananya kita terjatuh kepada yang haram. Nah, berarti lebih mementingkan yang sunat, meninggalkan yang wajib. Wajib kita hindari yang haram. Tapi gara-gara ingin mengejar yang sunat, akhirnya yang haram kita lakukan. Tinggallah yang wajib, mendahulukan yang sunat dari yang wajib. Itu sama mengatihan kaki, kepalanya ke bawah. Dapat pinjai hilang kapak, ya, rugi atau beruntung. Kalau bagi orang yang menjahit kain, ini beruntung. Dapat pinjai ini, tidak perlunya kapak. Itu Pak ya. Nah, di sini ada bang, sana kalau kita boleh memilih, kalau menurut saya lebih baik kita ke syariah ya. Tidak ada lagi memilih kata ulama. Karena sudah ketika muncul yang sesuai syariah, itu sudah otomatis kita harus ke sana semuanya. Nah, jangan perkuat lagi ya. Ada nanti yang membantah Pak. Bukan nak biar bunganya Ustaz. Tidak. Ya, kalau nak Pak biar bunganya, kasih bunganya. Tambah kuat lagi. Waalaikumsalam. Ya, semakin kuatlah dia. Semakin kuat sistem riba ini akan naik juga jadinya. Nah, makanya ketika ada yang tak berhubungan itu, awak kasih tak perlu fatwa sama nilai itu. Itulah otomatis. Ya Pak ya? Ya, silakan. Siapa dulu ya? Terima kasih Ustaz. Ya. Ini kan ada kalau di jamaah untuk mengambil kursi kan 20 juta. Ya. Dan jamaah ini ada punya uang 5 juta. Diambil kursi, bank di dalam menggalakkan talangan. Ya. Ditalangan oleh bank sebenarnya 20 juta. Tapi si peserta ini wajib bayar 1.700.000 selama 1 tahun. Ya. Nah, untuk mendonasi uangnya 20 juta yang ditalangi oleh bank ini, yang waktunya 1 tahun. Dalam 1 tahun harus lunas uang 20 juta dari harus bayar 1.700.000. Ya. Jadi uang yang 1.700.000 ini udah menarik. Ya, 1.700.000 itu kali berapa Pak? Setahun. Beruntung dia 400 ya. Beruntung kita sudah bayar 5 juta, dia talangi 15 juta. Nah, seharusnya kan 15 juta yang kita bayar. Tetapi kita akhirnya disuruh membayar 20 juta 400. Nah, kita katakan nih. Ini kaidah 700 ya. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan lebih, itu jatuhnya. Iya mana itu makanya. Enggak Bapak tanya, kenapa habis dah begini? Kita kan pinjamnya cuma segini Pak. Kan begitu? Ya sebentar. Nah, kalau dia jawab administrasi ya, itu kan tergantung niatnya Bu ya. Ia betul-betul administrasi atau enggak, atau nyegunakan ikut mencari untung. Ya, kalau masalah haji kos ya anda tertarik. Awak sangat menyesalkan masalah agama pun dibituannya.
Nah, apa salahnya kalau yang meminjaman sekian saja pinjaman, bagilah nanti 15 juta. Oh, kalau nak sanggup nyumbang bagi, tentu dimundurkan nomornya terus, itu tidak ada masalah. Tapi ketika ini dibuat dan ada kaidah, setiap pinjaman yang berlebih nanti membayarnya jatuhnya kepada riba. Oh, dia mau sebut administrasi, ya nanti rentenir itu juga bilang begitu. Ya, ikut administrasi ambo kok. Ambo kan minum pula. Kecapa ndak bawa kau sambo kemari kok. Bagi kira. Riba itu yang membayar modal. Ini lah berdosa. Ndak yang bank tu yang berdosa. Ndak awak ada. Yang membayar modal tadi. Nah, makanya yang membayar 5 juta tadi yang awak tu ya, akhirnya akan membayar kelebihan. Dan awak tahu, itu namanya riba. Ya otomatis kanai lah. Nah, kecuali nanti kita katakan tadi, kecuali kalau memang prosesnya harus begitu, awak dalam menjalankan amalan yang wajib, kalau memang prosesnya model itu sehingga bisa mengerjakan yang wajib, itu tak masuk namanya. Nah, tapi kalau haji sunat, sama kasusnya jo, vaksin itu betul. Sedikit lagi Ustaz. Ya. Kata Ustaz tadi, kita minta uang di bank. Bunganya tidak kita ambil. Ya. Itu memperkuat bank. Kan itu sudah. Kalau kita kembalikan ke dia. Sekarang kita mengambil posisi 20 juta. Kita bisa pergi melaksanakan ibadah haji 6 tahun yang akan datang. Ya. Uang kita yang selama 6 tahun itu kan Iya betul. Itu yang kapitalis. Kalau banyak untung ini tuh Pak. Ya. Nah, sekarang kalau Bapak ada menyimpan yang seperti itu, ada bunga lah istilahnya, ambil. Ini ada 3 Bu. Ya. Pertama, dibuang ke lawi. Ambil, buang ke lawi itu bakar. Ini kopi haram kok. Tak boleh orang macik dah. Macam mana nama? Ada dah. Karena itu bertentangan ya. ini tidak ada lagi yang kita. Ya. Selama 6 tahun. Yo betul, itu jatuh nanti kepada dana abadi umat ya. Nah, itu dipakainya untuk organisasi, untuk LSM, untuk lembaga-lembaga. Itu memang ya NU itu dapat juga itu. Nah, kadang-kadang yayasan-yayasan. Sebentar Bu. Nah, prinsipnya ya, harta seperti itu tidak berhak dimiliki. Tidak berhak dimiliki dan kita yang menyimpan tidak berhak pakai untuk diri sendiri, tidak berhak untuk keluarga. Harta yang seperti itu pada dasarnya milik bersama. Makanya ada pendapat mengatakan ambil lalu bakar, ambil lalu bagi-bagikan. Kemana dibagi-bagikan? Kepada fakir miskin. Ini yang tidak boleh awak nama makai ibu. Tapi bagi orang miskin, harta itu bisa jadi haknya. Lalu dijawab dia orang nanti, masa awak relakan sesuatu untuk saudara awak yang awak sendiri tidak rela memakannya? Awak kecekan, itu bukan masalah itu. Ini adalah masalah ketika kita tidak ambil, riba itu semakin kuat. Padahal kita boleh mengambil, tapi bukan untuk diri sendiri. Dan awak ketika magiah ke orang miskin, bukan untuk bersedekah. Karena sesungguhnya Allah tidak menerima sedekah dari harta hasil curangan. Apa begitu? Inna Allah la yaqbalu sadaqah min ghululin. Sesungguhnya Allah tidak terima sedekah dari harta yang dicurangi. Jadi kita berikan atas prinsip mengalihkan. Kalau siapa itu mengatakan begitu, mengalihkan daripada dipakai untuk memperkuat sistem riba, sekarang kita perkuat saja sistem umat kita yang ekonominya lemah. Orang miskin itu berhak dari sana supaya dia lebih kuat. Nah, dari mana kita dapat pahala? Kita dapat pahala dari 2 hal. Yang pertama, kita nak makan piti haram. Itu yang pertama. Wak jago diri keluarga dari yang haram, itu ada pahala tu Bu. Yang kedua, wak jadi perantara. Ya, wak jadi perantara sehingga orang bisa mengambil kebaikan dari harato yang itu hasil bunga tadi. Jadi untuk kepentingan bersama dan kita tidak istilahnya jan jagian ke masjid. Itu cik itu nyebah. Jan jagian ke masjid. Untuk kepentingan umum saja. Kemaslahatan umat bisa bangun jalan, penerangan umum, WC umum atau membersihkan lingkungan di masyarakat itu silakan. Bangun panti juga boleh. Bagaimana Bu? Jangan. Untuk kepentingan masjid ya.
Masjid itu masuk musola, karena dalam istilah orang Arab musola tidak ada. Nanti istilahnya masjid saja. Cuman kita membedakan masjid yang ada khutbahnya ya masjid namanya, yang tidak ada khutbahnya musola namanya. Di dana apa di rumah kita. Jadi ada keperluan. Ya. Ini kan dibangunnya. Tidak. Untuk keperluan ormas. Yang sepengetahuan kami ya, DAB itu dana abadi, dana abadi umat, DAU ya. Nah, sekarang kan masih ada itu. Ada menteri agama masuk surga, masuk penjara itu kan dek masalah itu. Akan paniang apa atau dek sistem yang model itu. Padahal bisa saja di-cutnya, tidak usah pakai sistem kopan yang banawa, pakai saja sesuai syariah. Tapi ini ibu yang sesuai syariah, aku bara orang lah percayanya, untungnya tidak sekadang bank konvensional. Itulah kewajiban awak tu. Penguasa tu tanggung jawab nanti itu. Kenapa mesti dibegitukan haji orang? Ya. Kenapa tidak dikelola saja dengan jalan yang halal? Kenapa dipaksa-paksa orang ke sana? Nah yang jelas kalau ada syariah kita ke sana. Dia yang menipu, dia yang berdosa. Ya, karena kita sudah menjalankan yang seharusnya kita lakukan, menabung di tempat yang sistemnya sesuai dengan syariah. Nah, kalau kita tahu pakai bank yang tidak buka cabang konvensional, itu lebih dekat lagi. Oh, kalau masih ada yang lebih baik, kita akan ke sana. Tapi sekarang belum ada yang lebih baik dari itu. Ya, prinsipnya Bu, pilih nanti yang mudaratnya lebih ringan. Di awak tapasu memilih, sementara pilihan tu kedua-duanya ada dosanya. Kalau memang ia tapasu, pilih yang lebih ringan. Ya, itu tu Pak. Ya, silakan. Masalah takdim, berarti kan takdim itu kan kalau seorang haji pertama dibolehkan. Iya, darurat atau nama darurat ya. Iko tak wak menghajikan orang lain, wak misalnya. Oh, gitu. Kan awak yang 2 kali bayar di dengan itu kan orang lain. Iya betul. Oh, bagi orang yang badal ya. Iya. Nah, ya sekarang pertanyaannya, menggantikan orang haji itu wajib atau tidak? Bisa wajib kalau memang dia pernah bernazar atau berwasiat. Dan awak tahu itu. Bisa itu. Nah, maka haji ibu tadi itu bukan haji sunat. Karena yang haji itu adalah orang yang ibu gantikan, bukan ibu. Tapi kalau inisiatif dari diri kita pribadi, itu sendiri masih diperdebatkan. Ya, orang kalau dia wasiat, itu sudah ada dasar kuat. Kalau dia pernah bernazar dan kita tahu, dan sebelum terlaksana dia sudah meninggal, akhirnya juga wajib dipenuhi nazarnya itu. Nah, cuman ketika dia tidak berwasiat, tidak juga bernazar, nah kita berinisiatif sendiri. Nah, menggantikan orang yang seperti itu wajib atau tidak? Tentu tidak lagi. Ya. Kan begitu? Nah, karena dia tidak berwasiat dan juga tidak bernazar. Bahkan ada yang mengatakan yang boleh badal itu kalau pernah berwasiat. Walaupun itu pendapat yang tidak banyak dipakai ya. Nah, itu dia Bu. Jadi ibu dudukkan haji ibu yang ibu gantikan itu wajib atau tidak. Nah, ketika sudah jelas wajib atau tidaknya, bisa kita pakaikan nanti. Kalau haji sunat, ya tidak bisa karena kita terjatuh kepada yang haram nanti. Itu disuntik itu. Tapi kalau hajinya haji wajib, maka disuntik vaksin yang pakai enzim babi itu atas nama keterpaksaan. Yang terpaksa itu hanya dalam ibadah wajib, bukan dalam ibadah sunat. Ya, selanjutnya, tunggu dulu Pak, kalau selesai ya. Ya, jadi akad itu ada 2, ada komersil, ada yang non komersil. Yang komersil Bapak Ibu halal cari untung materi di sana, yang non komersil kita tidak berhak cari untung materi di sana, seperti simpan pinjam atau gadai menggadai. Gadai menggadai itu kan meminjam juga sebenarnya, tetapi ada agunan, ada jaminan. Nah, supaya orang yang punya harta itu haknya bisa kembali. Ini ada jaminannya. Kamu pinjaman PT 5 juta, jaminannya kok motor wah. Motor kok sebagai agunan, sebagai istilahnya jaminan kalau hak kamu tidak dibagi aja. Nah, bisa awak ambil motor itu. Nah, tentu awak meminjaman seharago barang yang digadaikan. Biasanya kan begitu, Bu. Atau setengah harago dari yang awak pinjamkan. Nah, itu akadnya tabarruk, tidak jual beli dah.
Makanya apa jibu dah boleh cari untung di sini. Kalau ada balabih dawak nanti jatuhnya kepada riba. Nah, makanya ketika ada orang menggadaikan sawah kawak, awak agian 3 rupiah hamil, berapa? 1 juta. Berapa juta kini 3 rupiah hamil? Berapa? 10. Berapa? Kok balik lain tu? Ya, taruhlah 10. 10 juta. Wak pinjaman kayaknya piti 10 juta, ku sawah ambo gadaikan. Ambo tebus 5 tahun lain. Begitu. Dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, sekarang orang yang memegang sawah itu merasa berhak dia memanfaatkan sawah itu. Padahal tidak boleh. Karena itu bukan miliknya. Orang cuma menitip. Kau jaminan, ambo titipkan. Kan tak jual balik gitu, Bu. Jual balik namanya tu yang tadi tu. Tak. Kalau jual baliknya, balilah sawah tu, pakailah sepuih-puihnya. Beruntung alhamdulillah. Kalau rugi, ayo baalah. Tapi dia inyo meminjam, gadai menggadai cuman bukan pertukaran hak milik, bukan jual beli. Makanya anda bisa cari untung materi. Makanya ketika ada orang nama magang gadai itu dikelolanya sawah selama 5 tahun, lah dapat pulaunya piti labiah dari 10 juta yang nyo pinjamkan. Labiah tu namanya riba, bukan laba. Oh, nyo kan awak surang dan mengarajan ustaz modal dari awak. Iyo hitunglah modal tu. Nyo kan panen tu Bu. Hitung bagi modalnya, hitung untungnya. Kalaulah sampai 10 juta, maka Bu itulah lunas hutangnya tu. Karena awak ambil hasil dari sawah inyo, tak sawah awak dah. Ustaz, kalau sawah kan ya, kalau fikir 10 juta tadi kalau diperdagangkan sudah banyak belum? Iya, kan itu alasan orang rentenir tu. Ya. Orang ambo pinjaman kapak 10 juta, sebenarnya bisa ambo putar surang beruntung ambo. Kalau mau pinjaman untungnya untuk ambo. Sama gitu pinjam. Tapi enggak. Dia kan? Makanya apa je Bu harus duduk. Ada akad tu yang tujuannya menolong. Ya. Kalau lawak minta pulau untung awak di sini tu nak menolong terus. Awak yang ditolong dia orang. Dia untung ya awak. Awak ni tolong dia orang. Ini bagaimana kalau orang yang punya sawah, pinjam uang Ustaz dulu 10 juta, pakai dekat uang tu buat hasilan, pakai uang. Yang mana? Yang punya sawah tu mengecan pakailah. Ya. Begitu. Nah. Okey. Digadaian sawah kawak. Jadi katanya tu, pinjam uang Ustaz 10 juta. Pakai di Ustaz sawahmu, pakai di Ustaz. Oh begitu. Itu menggadai itu meminjam namanya. Gadai. Gadai kalau jual tu. Bukan 3 baru. Nah, begini Bu ya. Kalau adat kebiasaan kan seperti itu. Ya, pegang gadai. Nah, kadang-kadang Bu di satu daerah itu labar anak pinak ya lah bercucu-cucu, sawahnya alunnya bisa ditebus. Nah, kenapa bisa begitu? Ya. Prinsipnya dalam ayat tadi Bu, wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau ini sulit, buatnya mudah. Ada prinsipnya. Nah, bahkan di ujung ayat itu sedekahkan saja kalau memang tidak bisa dia bayar. Itu lebih baik di sisi Allah. Tapi menurut hawa nafsu rugi gadang waktu. Nah, coba Pak Ibu bayangkan. Ya. Orang dulu menggadai rumah gadang ketirihan. Anak gadang lun balaki. Mai terwujud atas rumah, tak ada biaya baru menggadainya. Bukan untuk modal usaha. Nah, orang menggadai kadang-kadang untuk biaya operasi anaknya, biaya kuliah anaknya, atau inyo sikit kari, inyo balangga, inyo kecelakaan, atau nyepai naik haji. Nah, sementara sawah yang digadaikan itu, itulah sumber mata pencariannya. Kini wak pagang awak, nama olah, untungnya wak ambil sampainya bisa menabui. Mungkin tak disabuinya waktunya 5 tahun, sampainya bisa menabui. Berpuluh-puluh tahun tak sanggupnya menabui. Karena bahannya menabui sampai kerajanya awak nampak cik. Nah,
awaklah banyak dapat untung dari sawah tu, inyo wajib mengembalikan pinjaman awak, akhirnya akhirnya ambil selah sawah tu. Namanya tu. Itu yang kapitalis tu. Kayo makin kayo, ada miskin pun tak akan pernah jadi orang yang kayo. Tak mungkin Islam membolehkan gadai model tu bantu. Nah, ibu gadaikan sawah kamu. Kecil ibu pakailah ustaz. Ambo pakai. Yang boleh ambo ambil manfaatnya adalah sesuai dengan berapa yang ambo pinjaman ke ibu. Ya. Itulah hak. Berapa untung yang kita dapat dari sawah itu otomatis itu dihitung sebagai pelunasan hutang. Nah, ya. Pelunasan hutang itu. Maka kalau lepas segitu ambil otomatis sawah kembali. Dah ada yang model tu Ustaz. Ya balik. Ingat ya, kelebihan dari peminjaman jatuhnya kepada riba. Ini dijadikan kaidah. Kalau kontrak ijarah lain lagi Pak. Ya. Jadi kita membantu orang dalam usaha. Dia minta tolong kita untuk memegang sawahnya kan. Tapi akhirnya kalau tadi kita bilang kontrak akan juga riba kan. Iya. Nah, bagaimana kalau waktu itu kita bilang kepada yang menggadaikan sawah itu, kita adakan aja ini akan jual beli. Iya. Kita beli sawahnya, tapi kalau anda nanti sudah ada uang, saya akan jual sebanyak berapa yang anda berikan kepada saya. Boleh gitu? Ya begitu, sudah jual beli namanya. Boleh. Ya kalau jual beli lain lagi kan. kalau Iya betul, begini Bu ya. Kita bilang kepada dari bagaimana ini kamu jadikan jual ke saya, nanti kalau kamu ada uang, beli kembali sebanyak yang kamu berikan kepada saya ini. Iya. Jual. Apa saja dia tentu. Ya. Boleh. Nah, mensyaratkan sesuatu ya, itu kan jual beli bersyarat. Ya. Kita syaratkan kita mau beli kalau dia mau beli lagi nanti kalau sudah punya uang. Nah, itu termasuk nanti hadis ya, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Nabi melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Ada menterjemah menafsirkan Nabi melarang dua transaksi dalam satu jual beli. Ada dua transaksi di sana. Yang pertama, kita menjual lalu kita mengatakan Anda harus istilahnya beli lagi kalau sudah punya uang. Tamu je model kebuah. Ini bagaimana caranya? Iya. Menolong orang kesusahan. Iya, kalau menolong orang jangan ibu beri syarat begitu. Ya. Nah, gadai dalam Islam, Nabi pernah menggadai pada orang Yahudi malahan. Ya, dicicil itu. Iya, tunggu sebentar. Kalau ibu tanya ya, bagaimana kita mau menolong orang? Kalau mau menolong orang, Bu, ibu jangan pikir untung materi lagi. Ya. Kita bilang, yang akad tabarru itu untungnya hanya dari Allah. Karena namanya menolong. Tabarru, berderma. Nah, ketika ibu mengatakan, oh nak bisa model godoh, ada katai. Ya. Ambo bali sawah Pak Kimia, misalnya 50 juta. Ya, 50 juta. Kemudian apa bali-bali ya kalau apa punya pitih. Nah, pertanyaan dulu Bu, yang mempergunakan sawah nanti siapa? Yang mempergunakan sawah memang orang itu juga. Yang siapa? Yang punya sawah. Yang membeli sawah. Yang sawah kan, tapi yang melaksanakan sawah itu dia juga. Dia juga. Oh begitu. akhirnya untuk siapa? Nah, hasilnya Dia bagi. kalau dia bagi enggak. Akhirnya semua. Nah, kalau hasilnya masih dibagi, bukan murni milik yang punya sawah, itu bisa jatuh kepada riba juga. Kenapa begitu? Hasilnya dia dapat, nanti uangnya juga harus kembali karena dia diharuskan membeli sawah kalau sudah punya uang. Tapi enggak. Ya. Tetap. Yo, kita menang berapa?
Tak bisa cari untung ibu ya. Nah, ada pihak ibe ini gadaikan sawahnya, sawah paham. Atau contoh ke ibu di Balinya sawah tiga itu 50 juta. Nah, Abu Bali sawah B 50 juta. Pakailah sawah tu. Tapi kalau lah punya piti, balian kamu 50 juta perlu balian. Nah, hasil dari sawah bagi jenis satu kilo, 10 per kilo. Anak mau semua ini tu. Ya, nah, kau jual beli bersyarat ya. Kita takutnya syarat kita beli dengan syarat dia harus membeli lagi. Itu dua akad dalam satu jual beli. Takutnya nanti di situ. Ya, Nabi melarang dua transaksi dalam satu jual beli. Nah, makna hadis ko bu ada yang mengatakan, ambo jual budak ambo sekian dengan syarat engkau harus jual pula nanti sekian. Ada dua di situ transaksinya dalam satu jual beli. Ambo bali salah sawah ko, kemudian pakailah. Beko kalau laba piti harus balik ke ambo balik. Nah kini bu sawah tu hasilnya inyo mendapat. Sementara ketika orang tu punya piti harus membeli balik. Nah kalau ibu ingin berhasil model ko saja bu, ambo bali sawah. Nah lema kerajaan nak, amua garaplah Tuhan. Buat bagi hasilnya. Jangan ditambah syarat harus balik kamu. Yo bana pindah ke pemilikan, yo bana ibu jual bali di sinan, kemudian ibu nanti bisa musaqah, bisa muzara'ah, bisa mukhabarah, halal cari untung di situ. Ambo 70%, angko mengharap 30%. Ada. Kalau tolong menolong tu bu. Awak bantu dengan modal, inyo bantu tenaga. Dalam Islam memang seperti itu. Dia memang tanah seperti itu. Jadi kita berikan modal, dia beli bibitnya, beli pupuknya. Dipinjamkan lagi modalnya. Iya, dia kan kalau ada bibitnya, kita berikan. Ada pupuknya, kita berikan. Jadi dia cuma sebagai pelaksana. Ya silakan. Tapi yang syarat ibu tadi itu. Jadi berarti jangan. Tak perlu ditambah syaratnya. Ya. Beli saja tanahnya, suruh dia menggarap. Ya, berapa untung kita bagi dua, aturlah itu dengan akad. Itu memang cari untung di sana, halal itu. Tak riba namanya lagi. Kalau masalah pikiran, Bapak? Ya. Iya, itu join namanya. Prestasi, halal. Boleh. Tapi kan itu tadi, ya. Ingat ya, kalau join ini tentu tidak boleh merugikan salah satu pihak. Tentu nisbat keuntungannya sesuai dengan sistem keadilan, prinsip keadilan, ya. Ini yang lebih bersusah-susah. Ada awak kan tentu yo. Yo susah nanya kalau nak ada modal dari awak, tak ada, dia bisa. Nah makanya nanti kalau join, nisbat keuntungan itu tidak boleh terlalu senjang. Ya, misalnya 80 ada awaknya 20. Oh, itu zalim tu. Tapi sistem yang buat tanyaan boleh ya. Tapi investasi itu silakan. Kalau tadi itu jual Islam. Ya. Ini kok gadai. Sawahnya itu gadai kan di tanah publik. Sudah di bagian jadi ini merasa dulunya. Untung jadi begitu. Nah, ya kan pitinya harus balik kawat lihat. Ya. Ya nanti. Tapi digadai. Iya. Tapi kan harus ditebusnya kawat. Ya tapi ini yang merasa dulunya. Iya, inya mengelola suruhnya dan awak istilahnya yang wak agian kainya tu balik kawat dia kan. Kan ditebusnya gadai itu tuh. Gadai harus ditebus, untungnya ambil pula. Kan balabiah nanti. Kanai. Balabiah tendak nama itu. Tapi kamu nanti tadi kan modalin yo. Tak, ibu tadi itu jual balik lah jalan. Lah pindah hak milik. Aku yang berkata yang tadi, yang digadai itu ditebusnya dia tendak.
Nah itu makanya. Wak harus menebus sekian, untungnya wak kelola dari bagi lah. Ya. Kecil orang tua nanti apa dijamin 3 balik tak mendagus tak. Dia gini sawah kawak. Digadainya sawah kawak. Buat gini piti 10 juta Ustaz. Kini ya kecil ambo, kelola lah sawah kawak. Ambil lah hasilnya, tapi sepertiga untuk ambo. Kamu itu Pak. Ya, sepertiga untuk ambo bertanya. Yang dipinjamannya 10 juta tu wajib balik kayaknya dia tak? Wajib. Kalau yang sepertiga tu dihitung pelunasan hutang, boleh. Ya. Ingat. Wak kan suku sama suku Ustaz. Lawak kecil kan. Suku sama suku nak cepit dah. Orang berzina tu suku sama suku tu. Ya. Tapi nak bisa akadnya model tu dah. Harus sesuai dengan syariat. Orang kan banyak atas suku sama suku. Yang maksiat tu kalau suku sama suku dalam undang-undang wak tak bisa diikik je pidana tu. Tapi dalam Islam lagi rajamnya tu kalau ada buktinya. Dari pukulnya 100 kali tu. Nah, ketika apa ibu meminjaman sesuatu, bala dia dapat dia awak, itu namanya riba. Tapi kalau ada orang menggadai ke awak garap sawahnya tu, hasilnya awak hitung langsung sebagai pelunasan, ada. Ya. Kita bakal tak menjadikan apa yang dilakukan negosiasi jadi bukan negosiasi itu kalau tak yang membanding sebidang sawah itu tak 50 juta. Kemudian kan juga balik ke ibu tu kan, dikelola, dibantu, dibiayai, ibu ko balik. Ya. Hasilnya beko dibagi 2 lah. Tapi seandainya pulang tu ada bukti balik 50 juta dan sawah tu pulangnya balik itu sama dia pulang di tempat itu. Ya itu mau kecilkan tadi. Inyo ingin membeli balik tu harus buat syaratkan ketika akad pertama atau memang inisiatifnya sendiri? Dengan batu, pastinya itu disampaikan dulu. Aku sudah katakan yang baju. Tapi kalau batu-batu juga balik, dia itu serah malam. Sama-sama lapis. Tapi kalau itu mata pasti kalau aku dengan kita nak bersama, ya batu ini. Itu betul dua kalau yang sampaikan di baju. Kan itu. 2 transaksi dalam satu jual beli. Nabi melarang. Ya? Termasuk denda mungkin misalnya denda pinjaman. Nah, makanya baik kok. Kan ibu tanya tadi, baat supaya lebih tidak bermasalah. Itu tadi, wak bali sawah tu, awak punya, wak investasi ke orang, punya suruh menggarap. Bara untungnya bagi 2. Kok kayo lagi pada awak beko berinisiatifnya untuk membeli balik. Jual. Tak ada masalah dah. Tapi ketika diakad, kamu bali 50 juta. Satu garap lah. Tapi kalau punya piti balik lihat ni. Kan 2 tak. Bukan kalau kurang punya meminjam piti itu pernyataan nanti selama piti itu belum dikembalikannya nikmatilah hasil yang ada di dalam ladang itu. Ya. Ya, ibu sendiri. Ini tak barang kan cuma teranggil 2 tahun. Ya itu tadi prinsip. Ingat Bu ya. Balian kemari ya. Kalau balabiah dari yang wak pinjamkan. Kalau balabiah dari yang wak pinjamkan. Nah, kemudian setiap manfaat yang wak peroleh dari barang yang digadaikan itu dihitung pelunasan hutang. Dihitung pelunasan hutang. Misalnya tahun ini datang beras 1 boni, itu berapa uangnya? Jadi kalau sampai tinggal 50 juta uangnya, jadi kita tahu ya. Kemudian modalnya dari si pembeli. Nah, mungkin ini yang harus kita lihat ya. Modalnya dari si pembeli. Nah, hasil dari garapan itu apakah
umpamanya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Nah, kemudian yang perolehan dari pembeli itu apakah sudah atau merupakan hasil yang telah dilakukan sebagai usaha. Ulang ya Pak, dan terangan. Membeli sawah sebagai Ya. Nah, kemudian oleh si A tadi disuruh si B tadi menggarap sawah itu diberi modal. Nah, kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Ya. Nah, cuma yang tergantung kalau ada akad nanti dibeli lagi sawah ini. Yang pertama mengangkat supaya membeli lagi sawah, kemudian yang kedua hasil daripada modal yang diberikan dalam usaha. Oh. Ya, kalau sudah terjadi perpindahan kepemilikan, kan dibeli itu, ya, dibeli. Kemudian kita minta yang punya tanah mengelola, kita kasih modal, lalu untung dibagi, sampai sana halal itu halal. Nah, ketika awak buat syarat balik tambahan, beko balian sawah ko balik. Ya. Nah, itu nak masalah riba aja, jatuhnya kepada hadis yang melarang dua transaksi tadi. Ya. Karena kalau jual beli lah pindah kepemilikan. Tak ada intinya meminjam apa di situ nak dalil. Nah, cuman wak kecilkan tadi, nahan Nabi SAW an bai'ataini fi bai'atin. Nabi melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Nah, kita takut ketika kita mensyaratkan sesuatu, ya, yang sesuatu itu, yang syarat itu bisa merugikan pihak lain, sehingga dia betul-betul terkekang, tidak menolong namanya itu ya, mempersulitnya jadinya. Tapi kalau syaratnya seperti ini, boleh, ya. Kamu beli rumah hamba, iya, bayar dulu 10%. Nah, kalau jadi jual beli wak 10%, dihitung harga. Kalau tidak jadi, pitih nak beli. Itu bisa. Karena memang ada penetapan untuk itu. Ya, bisa ya. Itu namanya. Itu boleh. Umar bin Khattab pernah melakukan itu. Nah, makanya kita katakan, balikkan ke syariat. Memang menurut akal sama kejap syariat. Tak, syariat membolehkan. Kalau syariat membolehkan pasti ada kebaikan walaupun wak tidak tahu. Kalau syariat melarang pasti ada keburukan walaupun wak belum tahu. Nah, makanya kewajiban bagi awak untuk mengetahui itu. Ya, nah, itu tadi. Sudahlah, menggadai ar-rahan atau rihanah jamaknya atau ruhun itu boleh dalam Islam. Tetapi ketika ada kelebihan pada waktu itu atau dapat keuntungan, maka dia jatuh kepada riba. Bagi orang yang menggadai, ya, bagi orang yang menggadai, dia harus jujur untuk menebus sampai selesai. Aku digadaikan hanya cuek bebek saya, itu tidak bisa. Sama coba hutang ke orang niatnya dah akan membagi dah, itu maliang, itu pencilok. Ketika yang menggadai jo yang magia gadai itu sama-sama tidak tahu agama, di situlah nanti hancur berantakannya. Tapi ketika yang meminjam tu tahu agama, yang meminjaman tahu agama, di situlah akadnya diberkahi nanti. Nah, kita tidak bisa menuntut orang yang pegang gadai saja, orang yang menggadaikan pun harus jujur. Hanya kadang-kadang dibuat peraturan model itu supaya yang menggadaikan kau nak main-main, kan begitu. Tapi buat peraturan tentu syarat yang harus Allah dan Rasulnya tetapkan pula. Syarat yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah tidak berhak jadi syarat. Nah, oleh karena itu harus jujur-jujur pakai agama. Ba'aka-ba'anya kalau dua pihak ko ada cie yang tidak selesai, tidak bisa. Ada nanti pihak yang dizalimi, ada yang dizalimi. La tazlimuna wa la tuzlamun. Jangan kamu menzalimi, jangan kamu dizalimi. Jangan, kata Allah. Kalau jangan itu kan sudah jelas. Tak boleh. Nah, disikolah kewajiban awak untuk bertanya, membaca, mendengar. Kalau memang kita peduli apa yang awak makan tu. Tapi kalau tak peduli, hantam jelas ada nyon. Ya, tarupa kecek orang jahiliah ya. Riba tu sama jual beli.
Yang alun lah, yang alun. Yang alun dulu. Ya. 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 Jangan terpana dengan nama. Berarti kan wanita. Ya. Ada koperasi sistem syariah, ada yang konvensional, sama aja dengan Pak. Kita demokrasi kembali bawah. Yang mana? Ya kan bungo aja nang. Bungo. Bu ya, bungo kok tak ada keraguan di sana ada. Seketik banyaknya. Ya, lembaga fikih internasional yang masih di bawah naungan organisasi Kongres Islam, ulamanya sudah sepakat ketetapannya bunga haram. Ya, lembaga Islam di Eropa yang ketuanya Sokadawi sudah sepakat bunga itu haram. Nah, kemudian seminar internasional tentang ekonomi Islam yang pertama kali di Riyadh sudah sepakat bunga itu. Pokoknya lah ijma'. Pokoknya kembali untuk wasamus. Ya nama bunga lah. Berarti kurang membayar demokrasi rusuk. Tapi lah tercapai. Yang makan, yang jadi saksi, yang menulis tamu. Sebentar. Saya Ibu. Untuk koperasi Bu, sebentar Pak ya. Ada yang pakai sistem syariah, sama dengan asuransi. Ada asuransi yang sesuai dengan syariah. Ada asuransi yang konvensional. Ini asuransi Bu, tapi cari untung. Ini akadnya tabarru'i. Asuransi itu menolong orang, menyantuni orang, tapi ini cari untung. Jadi situ. Makanya kalau ada kampung, ada berita asuransi mengalami kerugian. Mereka mungkin asuransi itu mengalami kerugian kalau ini hanya mengharapkan pahala dari Allah. Tak mungkin. Tapi kalau ini cari untung, wak bayar premi dulu, bayar sekian. Kalau wak cilako, ini narugi. Kalau awak senang, ini beruntung. Namanya tu. Tambah judi je namanya tu. Mencari untung di situ. Makanya kecek sabik ya, mau koperasi syariah, mau sirkahnya, mau sirkah, mau koperasi. Koperasi itu kan sirkah. Ya, mau yang namanya at-ta'min, asuransi. Kalau caranya tidak sesuai dengan Islam, yang penting caranya, kok ala namanya, tapi caranya ada koperasi syariah, simpan pinjam yang murni syariah, tidak ada mencari-carian di situ. Walaupun untung bagi untuk usahamu kecilnya, ada julu-julu syariah ni. Kemudian ada asuransi syariah. Jadi koperasi yang syariah apa? Ya jangan seperti yang konvensional. Sistemnya. Ya kira. Kita sudah jelas tahu koperasi tersebut bukan koperasi syariah. Iya betul. Tapi kita mengelola yayasan amaliyah agama. Koperasi tersebut jelas-jelas menyumbang kepada kita. Ya. Bagaimana jelasnya? Oh begitu. Nah, kita katakan tadi, bagaimana menghabiskan uang riba itu. Ya. Kita yang mendapatkan halal ya. Tidak ada masalah jawab. Pitikun ada yang haram. Yang mengharamkannya cara mendapatkan. Ya, piti yang di saku-saku ibu itu haram atau tidak? Kan tak tahu ibu dah. Makanya ada pertanyaan, pitiko ada yang haram tak? Tidak, yang haram tu cara mengambil. Apa yang mana rimo bantuan atau namo dana bantuan atau sumbangan, tidak ada kewajiban bertanya. Iko halal. Tak ada itu. Tak ada tak? Kita tidak tanya tapi kita tahu Pak. Oh kalau tahu? Nah kalau tahu jangan. Itu masalahnya. Ketika tahu jangan terlibat. Tapi kalau tidak tahu Allah akan maafkan. Kan ini juga sombong ada yang bantu. Ya. Nah, pertama ya. Ingat, bagi awak tidak ada kewajiban bertanya. Ya. Bagi orang yang magiah tentunya harus jujur dengan yang magiahnya. Karena Allah tidak terima sedekah dari orang yang curang. Nah, kemudian kalau memang ada uang riba, bunga misalnya, dan kalau dibiarkan di bank itu akan memperkuat bank itu sendiri yang pakai sistem riba, maka kita ambil lalu kita kasihkan kepada orang. Orang yang dikasih tidak ada masalah.
Nah, tapi ketika dia tahu, itu baru bermasalah. Ya. Ketika dia tahu kalau dia orang miskin, dia berhak. Ya. Kalau memang miskin tuh yayasan untuk mengelola orang miskin, dia berhak. Kita katakan PT itu ya, tak ada yang buruk ada. Yang buruk itu cara mendapatkannya. Kini orang miskin itu mendapatkannya dengan cara yang memang boleh, halal, tak ada masalah. Nah, awak yang membunguan PT itulah yang tak berhak mempergunakannya. Karena PT itu haram untuk awak. Karena awak mendapatkannya dengan cara yang tak sesuai dengan syariat. Tapi bagi orang lain bisa mendapatkannya dengan cara yang dibolehkan oleh syariat. Nah, kalau seandainya kita sudah tahu dan kita bisa, Pak kan tak bisa lo menjamin dah. Yang diagihnya itu murni bunga sadanya, kan tak bisa pula. Ya, ingat bu, di bank tu tak sadanya lo dan dilarang. Orang yang jadi satpam tak ada masalah dengan itu. Ya, orang yang terlibat dalam masalah perpialangan, tukang lelang, itu tak ada masalah darinya tu. Yang terlibat riba itu langsunglah yang bermasalah, yang menetapkan, yang membuat akad, yang menandatangani. Kalau memang terlibat di sana, semuanya kena. Tapi kalau tidak terlibat, ini dapatkan gaji dengan cara yang dihalalkan. Ya, minimal ya. Makanya Pak, ya, terakhir Pak ya. Minimal, bukan minimal ya. Itu minimalnya subhat. Tahu subhat? Tak jalih halal haramnya. Haram itu yang seperti Bapak tanyakan tadi. Bagi awak yang mengetahui bahwasanya ini koperasi konvensional. Tapi kan kita dilihat dari jual belinya aja ya Pak. Iya. Dia tidak hanya bergerak dalam simpan pinjam. Ya itu makanya. Kan Bapak tidak bisa menjamin ya. Itu 100% dari bunga semuanya kan tidak bisa dijamin. Ya ada. Sekarang ini lagi Ustaz. Ini udah menarik Ustaz. Contohnya saya nih, 20 tahun yang lewat saya siap bank buat rumah. Sekarang benar-benar saya menyikapinya bank itu Pak. Oh baik. Kan sudah membayar riba, berkali riba, ini bukan dalam itu taubat ya. Ya, setiap kita punya salah. Setiap kita punya salah ya. Bohong kalau tidak punya, malaikat tidak punya. Nah, ketika kita berbuat salah, kata Nabi begini, setiap anak Adam, kullu ibni Adam khata'un. Setiap anak Adam sering berbuat salah. Nah, sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Ya, taubat dibuka di sana. Asal mau bertaubat, dosa apapun Allah ampuni. Sebelum dia meninggal. Ya, asal mau bertobat sebelum meninggal. Nah, tunggu dulu Bu ya. Nah, kalau itu lain lagi. Nah, bagi Bapak menyesal. Jangan diulang. Taubatnya jangan ditunda. Kemudian perbanyak amal saleh, mudah-mudahan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita yang sebelumnya. Nah, itu kewajibannya. Nah, kemudian jangan mau terikat lagi dengan yang namanya sistem ribawi itu. Kalau ibu mau pinjam, sekadang ada yang sistemnya tidak riba, ada yang sistemnya pakai riba, maka otomatis tidak ada pilihan lain. Ibu harus kepada sistem yang sesuai dengan syariat. Kalau memang tidak ada sistem yang sesuai syariat, ibu wajib juga meminjam alias sangat butuh, itu jatuh kepada terpaksa. Tapi terpaksa sekarang sudah tidak ada lagi Bu, karena sistem yang syariat itulah banyak kini. Kalau awak meminjam kasinan, rupanya di kerajaannya awak, inyo nak berdosa. Awak tak berdosa dah. Tapi awak tahu ke konvensional, masih dia mencogok kasinan. Sementara ada yang bersih kau tapi ibu bukan naik. Bang, ni kami tidak lanjut silakan. Pokoknya koperasi awak sudah kota. Ya. Nah itu tadi Pak ya. Kan ada kesempatan tu. Awak memegang gini Bang. Kenapa tidak dibuat secara syariah? Kenapa masih menetapkan tambahan biaya ketika ada yang meminjam? Pada awak tolong menolong kau. Nah, kalau tolong menolong tu tak ada cari untung macam ni. Itunya. Pasti pertanyaannya ya, dari mana gaji orang itu kau? Pasti itu pertanyaan. Nah, begini ya. Gajinya nanti ketika meminjamkan ya, istilahnya investasi bagi hasil. Kan cabang koperasi itu tidak pinjam-minjam saja.
Kan ada yang investasi sifatnya, yang bagi hasil, yang segala macam. Nah, dari sanalah nanti gajinya itu diambil. Tapi yang perlu ditanamkan di sini adalah kita sistemnya tabarru'i. Ya, awak kau menolong. Kalau menolong, anda untung materi dicari. Tapi kalau kau jual beli, wak akadnya tijari, komersil, silakan. Tapi ketika awak menolong, awak menganggap berhak pula mengambil untung materi dari situ, disitulah akibatnya nanti. Dicari-cari akak, aku biaya administrasi lah namanya. Ya, apa talambe, apa kena penalti, awak penalti itu main bola tu ya. Kena penalti. Macam-macam namanya. Awak nak umah yang model-model tu yang mana? Ya, kalaupun ini masih kareh kan meragukan juga niatnya sebenarnya. Nah, makanya idealnya begitu. Koperasi, orang yang punya biaya silakan gaji anggotanya. Ya, sebenarnya kan pemerintah, karena koperasi itu menolong rakyatnya. Seharusnya mereka dijadikan sebagai PNS ya, digaji oleh pemerintah seperti pegadaian. Kan gaji dari pemerintah. Nah, ini menolong rakyat. Nah, untungnya lah ada gaji dari pemerintah. Padahal yang menggadai itu nak cari untung sebenarnya. Nah, itu menolong rakyat. Baik itu sebenarnya seharusnya begitu. Tapi karena kini semuanya sudah komersil ya. Menolong orang pun harus komersil. Apa ibadah pun dikomersilkan. Ya. Nah, maka kewajiban bagi Pak Haji ya untuk mempelajari itu. Koperasi yang dikelola dengan sistem syariah. Jangan sampai menjadi miniatur bank loh. Bentuk kecil dari bank. Sistem wak sama juga bank walaupun namanya koperasi. Nah, di situ nanti kewajiban kita untuk kalau ndak awak Malaysia dulu. Ya. Kini orang silakan pilih apa, Bu? Silakan pilih terakhir. Mau pakai sistem Yahudi tadi yang mengatakan ekonomi tidak tegak kecuali dengan bank, bank tidak tegak kecuali dengan riba, bunga itu. Mau pakai itu atau mau pakai seperti orang muslim. Uang tidak melahirkan uang. Pekerjaanlah yang melahirkan uang. Orang yang punya uang tapi dia bisa bekerja dengan orang yang mau bekerja. Join, investasi, kerjasama namanya. Dalam kerjasama ada prinsip sama-sama tanggung jawab. Rugi sama rugi, untung sama untung. Ketika satu pihak tidak mau menerima kerugian, ingin menjalin untung saja, maka itu tidak sesuai dengan prinsip Islam. Carilah tu. Alah Pak yo. Ya, ikut tak final kepada Pak Bu ikut cuman baru pembukaan ya. Nah, sehingga wak hati-hati dengan apa yang wak makan. Ingat Bu, cara yang halal tu tak tabatih ke? Yang haram tabatih. Kenapa? Karena Islam mengatakan pada prinsipnya sesuatu itu boleh semuanya. Carilah cara apapun sampai datang dalil yang mengharamkan. Dalil ko tabatih Bu. Cara ko yang lu tabatih. Awak yang lu nak fikirnya. Gini fikir. Ya. Tak ambil serang sudah. Ya, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.